Di video kali ini kita akan membahas konsep dasar pembelajaran yang dimana pembahasannya adalah tahapan perencanaan, penulisan naskah media, dan juga produksi media. Yang pertama kita akan membahas konsep dasar pembelajaran yang dimana konsep dasar pembelajaran adalah prinsip yang mendasari bagaimana seseorang memperoleh, memproses, dan memahami informasi. Ada 3 teori utama yang mendukung penggunaan media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama teori kognitif. Teori kognitif menekankan bahwa manusia belajar dengan memproses informasi yang diterima. Misalnya, media visual, audio, dan multimedia membantu otak mengorganisir informasi baru. Contohnya, infografik untuk menjelaskan konsep ilmiah yang lebih kompleks. Yang kedua, ada teori behavioristik. Belajar terjadi melalui stimulus dan respon. Media digunakan untuk memberikan rangsangan yang memotivasi peserta didik untuk merespon dengan cara tertentu. Contohnya, video tutorial yang diikuti dengan latihan interaktif. Dan yang ketiga ada teori konstruktivisme, menekankan bahwa pembelajaran lebih efektif jika peserta didik ikut berpartisipasi secara aktif. Media interaktif seperti simulasi atau game edukasi dapat membantu peserta didik memahami konsep melalui pengalaman langsung. Contohnya, virtual reality untuk simulasi pembelajaran kedokteran. Penjelasan yang kedua ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan sangat penting agar media yang kita buat benar-benar efektif. Ada 3 langkah utama dalam perencanaan, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, menentukan siapa target audiensnya, usia, tingkat pendidikan, latar belakang, yang menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum atau kebutuhan penggunanya. Contohnya, jika targetnya anak-anak SD, maka media yang dibuat harus sederhana dan menarik. Yang kedua, ada pemilihan media. Memilih jenis media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Misalnya, video animasi untuk menjelaskan konsep abstrak, podcast untuk diskusi atau materi yang dapat didengar kapan saja. Misalnya, e-book interaktif untuk pembelajaran mandiri. Selanjutnya ada pembuatan storyboard. Perancang urutan visual dan isi materi dalam bentuk sketsa atau skrip. Storyboard dapat membantu tim produksi dalam memahami alur cerita dan desain media. Misalnya, jika membuat video edukasi, storyboard akan menggambarkan setiap adegan dan dialognya. Setelah perencanaan, kita masuk ke tahap menulis naskah. Naskah yang baik harus memiliki struktur yang jelas, yaitu yang pertama ada struktur narasi, harus memiliki bagian pembuka, contohnya pengantar topik, isi penjelasan materi dan penutup atau ringkasan dan simpulan. Yang kedua ada bahasa yang sesuai, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target audiens. Jika targetnya anak-anak, gunakan bahasa yang sederhana dan menyenangkan. Jika untuk mahasiswa, gunakan bahasa akademik yang lebih formal. Dan yang ketiga ada dialog dan narasi. Jika ada karakter yang berbicara dalam media atau dialog, harus alami dan sesuai konteks. Narasi bisa menggunakan gaya bercerita untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya kita masuk ke tahap produksi. Ini adalah saat yang dimana semua konsep dan naskah kita wujudkan menjadi media pembelajaran yang nyata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini. Yang pertama ada perekaman. Jika menggunakan video, perlu peralatan seperti kamera, mikrofon, dan pengcahayaan yang baik. Selanjutnya ada pengeditan. Menggunakan perangkat lunak seperti aplikasi untuk mengedit,
untuk menyunting video dan audio. Dan yang terakhir ada distribusi, memilih platform yang sesuai untuk menyebarkan media pembelajaran, misalnya YouTube, TikTok, atau video edukasi.